Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Eka Yusdira, NPM 224301. Saya di sini akan menerangkan tentang security dalam sistem data terdistribusi. Keamanan sering dipandang hanyalah merupakan masalah teknik yang melibatkan dapat atau tidaknya tertembus dalam suatu sistem. Keamanan ini sendiri memiliki suatu konsep yang lebih luas yang berkaitan dengan ketergantungan suatu instruksi terhadap instruksi lainnya. Dalam aplikasi suatu pembentuk sistem yang aman akan mencoba melindungi adanya beberapa kemungkinan serangan yang ada dilakukan pihak lain. Di antaranya adalah satu, intrusion adalah penyerangan. Jadi sini seseorang penyerang akan dapat menggunakan sistem komputer yang kita miliki. Dua, denial of service. Penyerang ini mengakibatkan pengguna yang sah tidak dapat mengakses sistem. Joyride adalah penyerangan. Jenis ini disebabkan oleh orang yang merasa iseng dan ingin memperoleh kesenangan dengan cara menyerang suatu sistem. 4, vandal adalah jenis serangan yang bertujuan untuk merusak sistem yang sering dituju untuk site besar. 5, scraper adalah jenis serangan ini hanyalah berujung untuk mendapatkan reputasi dengan cara mengacak sistem sebanyak mungkin. 6, mata-mata. Jenis serangan ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi rahasia yang pihak bersaing. Tujuan utama adalah sistem keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan resource hanya untuk pemakai yang memiliki hak. Terus di sini saya akan menerangkan beberapa ancaman keamanan yang dapat mengancam suatu sistem adalah: 1, leakage adalah pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. 2, tampering, mengubah informasi yang tidak legal. 3, vandalisme, gangguan operasi sistem tertentu di mana pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Terus adapun bentuk perancangan sistem yang aman adalah: 1, rancangan harus mengikuti standar yang ada. 2, mendemokan validasi melawan ancaman yang diketahui. 3, melakukan audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. 4, adanya keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Terus di sini ada layanan keamanan yang menurut definisi OSI, yaitu 1, access control adalah pelindungan terhadap pemakai tak legal. 2, authentication adalah menyediakan jaminan identitas seseorang. Confidentiality adalah pelindungan terhadap pengungkap identitas tak legal. 4, integrity adalah melindungi dari perubahan data yang tak legal. 5, non-repudiation adalah melindungi terhadap penolakan komunikasi yang sudah pernah dilakukan. Terus di sini ada 3 dasar mekanisme keamanan yang dibangun. 1, encryption digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan pelindungan integritas. 2, digital signature adalah digunakan untuk menyediakan authentication, pelindungan integritas. 3, algoritma checksum atau hash digunakan untuk menyediakan pelindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Terus teknik keamanan adalah hal yang penting dalam menjaga kerahasiaan data. Proses enkripi di dalam teknik keamanan merupakan proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi file. Sedangkan algoritma enkripsi modern menggunakan kunci kriptografi, di mana hasil enkripsi tidak dapat didekripsi tanpa kunci yang sesuai. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan menjadi aman selama pengirim dari pengirim sampai ke penerima. Pesan yang akan dienkripsi disebut plain text, sedangkan pesan yang telah dienkripsi
enkripsi disebut ciphertext. Serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran yang menyamarkan sebagai koneksi ilegal. Penyerangan yang ada di suatu penyerangan pasif dan aktif. Selain itu juga terdapat pula metode-metode penyerangan terhadap suatu sistem klasifikasi. Metode penyerangan tersebut adalah 1. Eavesdropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. 2. Masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. 3. Messenger tampering adalah mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isi sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. 4. Replaying adalah menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya dan merubah isi sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. 5. Denial of service adalah membanjiri saluran atau resources dan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Aspek-aspek dalam masalah keamanan: 1. Kerahasiaan. 2. Integritas. Aspek keamanan informasi. Selain aspek di atas, ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Privasi informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan oleh organisasi adalah digunakan untuk hanya tujuan tertentu khusus bagi pemilik data. Saat informasi dikumpulkan, privasi menjamin keamanan dan data bagi pemilik informasi dari orang lain. 2. Identification. Sistem informasi memiliki karakteristik identifikasi, bisa mengenali individu pengguna. Identifikasi adalah langkah pertama dalam memperoleh hak akses ke informasi yang diamankan. 3. Authorization. Setelah identitas pengguna, autentikasi, sebuah proses yang disebut otoritasasi, memberikan jaminan bahwa pengguna manusia maupun komputer telah mendapatkan otorisasi secara fisik dan jelas untuk mengakses, mengubah, dan menghapus isi akses informasi. Sekian presentasi dari saya.